Shalom. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk bersatu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan sepanjang hidup kami ya Bapak. Terima kasih Yesus untuk kebaikan.
Tuhan setia Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat setiap perbuatan tangan Tuhan yang ajaib menolong kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami memberikan hidup kami. Kami memberikan hati kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Lewat pujian yang kami naikkan, biarlah itu pujian yang keluar dari dasar hati kami. Dan pujian yang kami naikkan adalah pujian ucapan syukur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini sebentar kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu bahkan mengambil setiap kebenaran firman Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sungguh kita bersyukur. Saya sangat bersyukur, Tuhan begitu baik. Seperti pujian tadi dinaikkan oleh kita semua, bahwa kita melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin. Sepanjang minggu ini kita melihat kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Baik, puji Tuhan. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang pertama. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang pertama. Saya akan mengambil poinnya di dalam ayat yang pertama, tapi saya rindu membacakannya bagi kita sekalian dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Baik, kita akan baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat pertama sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi kau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini rasanya enak sekali. Kenapa? Karena dalam ayat yang kedua Alkitab katakan Tuhan itu menyertai. Waktu kita menyeberang yang melalui air, melalui sungai-sungai, itu gak akan dihanyutkan. Bahkan Alkitab katakan apa? Waktu kita berjalan melalui api, kita itu gak akan dihanguskan. Karena api itu tidak akan membakar kita. Bahkan di dalam ayat yang keempat, Alkitab katakan bahwa engkau berharga di mataku. Waktu kita membaca ayat ini mungkin rasanya enak sekali.
Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Yesaya pada waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan, tentang firman Tuhan yang berkata dan bersabda kepada bangsa Israel, ini satu pergumulan yang sangat berat. Mengapa demikian? Karena dalam kitab Yesaya ini, penulisan Yesaya dalam pasal yang ke-43, bangsa Israel itu sedang tidak baik-baik saja. Bangsa Israel itu sedang mengalami kesedihan yang amat sangat. Kenapa? Karena pada waktu kitab Yesaya, Nabi Yesaya menuliskan pasal yang ke-43, bangsa Israel itu sedang ada di satu tempat pembuangan, di mana bangsa Israel sedang dibuang oleh Tuhan. Mereka ada di tempat lain, di tempat pembuangan, di mana pada waktu itu bangsa Israel Tuhan izinkan kalah berperang. Mereka kalah berperang sehingga mereka harus ditangkap, bahkan mereka menjadi tawanan, diambil dan dimasukkan ke satu tempat di mana dikatakan di sana adalah tempat negeri Babel. Dan mereka mengalami masa pembuangan. Di sana mereka dibuang, diasingkan, ditatuan. Bahkan apa yang terjadi? Bait suci, bait Allah yang mereka menjadi satu tempat di mana mereka beribadah, di mana itu dibangun pada waktu itu oleh, kita tahu, Raja Salomo membangunnya juga bukan dengan asal-asal. Alkitab katakan dindingnya itu dilapisi oleh emas, batu-batu yang baik, yang bagus, semuanya bagus, itu dihancurkan. Secara mental, bangsa Israel mengalami satu keterpurukan. Mereka terpuruk. Mereka melihat bahwa bangsa lain menang, dan mereka sedang ditawan, diambil, dijadikan tawanan, dijadikan budak kembali, ditawan. Bahkan bait suci, bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo, di mana tempat itu Tuhan bernaung di situ, Alkitab katakan itu dihancurkan. Mereka sedang mengalami kesedihan yang amat sangat. Tetapi dalam ayat yang ke-43, ayat yang pertama, Alkitab berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saya menyoroti dalam ayat yang kedua, ayat ketiga, ayat yang keempat, ayat yang selanjutnya itu janji Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan waktu engkau menyeberang, dan saya sudah katakan engkau akan hanyut. Kalau ada api pun engkau dapat lalui api itu, engkau tidak akan hangus. Bahkan dalam ayat yang keempat saya menyorot di sana, Alkitab katakan engkau berharga di mataku. Itu janji Tuhan. Tapi dalam ayat yang pertama, saya melihat di sini waktu Tuhan katakan jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Kata jangan takut sebelum kata jangan takut, saya menyimak, saya menyorotinya adalah waktu Tuhan katakan, firman Allah berkata, yang menciptakan engkau, hai Yakub, dan yang membentuk engkau, hai Israel. Bangsa Israel itu adalah satu bangsa yang besar. Bangsa Israel itu adalah satu bangsa yang mulai terbentuk oleh daripada Yakub. Dan waktu sebelum Yakub itu berubah nama menjadi Israel, dan Tuhan katakan namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu adalah Israel. Dan akhirnya itu menjadi bangsa yang menjadi biji matanya Tuhan. Bangsa di mana Allah katakan, firman Tuhan berkata, kalau ada orang yang mengutuk engkau bangsa Israel, maka dia akan menjadi yang terkutuk. Kalau ada orang lain yang memberkati engkau, hai Israel, maka mereka pun akan diberkati. Bangsa yang luar biasa.
kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, saya melihat di dalam ayat yang pertama, siapa itu Yakub? Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin dari sekolah minggu sudah sering dengar tentang cerita Yakub, tapi saya ingin mengulangnya kembali bagi Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Yakub, Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Esau dan Yakub. Ini anak kembar, Esau dan Yakub. Kita tahu Yakub adalah orang yang penuh, kalau sekarang IQ-nya, kepintarannya itu pintar. Kenapa? Dia tahu hak kesulungan itu sungguh sangat berharga. Dia buat apa? Kakaknya pada waktu pergi berburu, pulang dia sudah bikin itu sup kacang merah yang sangat nikmat, yang harum. Dia sudah siapkan. Sehingga ketika kakaknya capek pulang dari padang, dia katakan, aku kepengen, aku ingin. Tapi yang bilang apa? Jual dulu hak kesulunganmu. Tukar dulu hak kesulunganmu. Sehingga apa yang terjadi? Esau makan sup kacang merah itu oleh karena dia menukarnya dengan hak kesulungan. Itu yang pertama. Tahu yang kedua? Waktu bapaknya Ishak ini ngomong sama si Esau, Esau, bikin dulu, kamu cari itu domba yang bagus, yang baik, bikin dulu makanan, aku mau memberkati engkau. Apa yang terjadi? Yakub, kan Alkitab katakan dengan, menurut saya dengan tingkat kepintarannya yang sangat tinggi, dia ambil itu bulu domba, dia bikin jubah, ditaruh di lehernya, ditaruh di tangannya, lalu dia pakai baju kakaknya. Supaya apa? Supaya ayahnya memberkati dia, mengambil berkat kesulungan. Sehingga waktu Ishak katakan suara Yakub, tapi bau dan badannya, bulunya itu adalah Esau. Dia katakan, aku Esau. Sehingga apa yang terjadi? Ayahnya memberkati. Yakub itu gambaran seorang, Alkitab katakan Yakub itu seorang penipu. Yang saya maksudkan di sini adalah waktu Alkitab katakan yang menciptakan engkau hai Yakub, itu Yakub memang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi kata-kata yang selanjutnya adalah yang membentuk engkau Israel. Jadi Yakub itu terbentuk, diproses oleh Tuhan menjadi Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel tidak semerta-merta diambil, dikalahkan oleh Tuhan di waktu perang. Udah kasih kalah di bangsa Israel. Dari awal saya sudah katakan, bangsa Israel adalah bangsa pilihannya Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan kalah? Tuhan izinkan dia masuk dalam pembuangan, ditawan, ditahan, bait Allah itu dihancurkan. Karena gambaran Yakub itu ada dalam hidup bangsa Israel pada waktu itu. Kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Yakub ini bukan orang gak tahu. Tahu. Nyatanya apa? Dia tahu hak kesulungan itu sungguh sangat berharga. Tapi dia tukar. Ayo tukar. Ayo tukar. Tukar dulu hak kesulunganmu sama nih sup kacang merah. Tukar dulu. Dia tahu. Bukan dia gak tahu. Dia tahu tuh firman. Waktu Alkitab katakan Ishak mau memberkati Esau, dia tahu berkat hak kesulungan itu sangat berharga. Sehingga dia berusaha untuk mengambil hak kesulungan itu. Dia tahu. Sama kan seperti bangsa Israel. Tahu Tuhannya siapa. Tapi dalam perjalanan hidup bangsa Israel yang terjadi adalah mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Sehingga kehidupan lama itu masih ada dan nyata di dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Mungkin hari ini kita diperhadapkan dengan kesulitan. Sama seperti bangsa Israel yang sedang ditawan di Babel. Harus dirampas hartanya. Enggak punya apa-apa. Tuhan izinkan seringkali itu terjadi, jangan-jangan oleh karena masih ada dosa kehidupan lama yang kita lakukan. Saya teringat Bapak Ibu Saudara dengan di media sosial beberapa waktu ini yang sangat fenomena sekali. Kenapa saya boleh katakan demikian? Viral ya, karena viral. Videonya pun gak ada memang betul-betul CCTV. Seorang pendeta melayani Tuhan katanya, ya kan? Pelayanan hebat. Bahkan pendeta ini akhirnya menjadi seorang anggota DPRD. Dan waktu kemarin itu ternyata dia mencalonkan diri kembali, dia kalah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia pukul istrinya. Sampai istrinya itu menjerit-jerit, teriak-teriak. Nggak hanya dipukul istrinya, dia pukul itu Pak, bukan hanya pakai tangan, bukan hanya pakai kaki, dia pakai itu kayu. Ada 2 orang di situ, tapi nggak bisa menyelamatkan. Dan waktu CCTV itu dilaporkan kepada polisi, pendeta ini ditangkap oleh polisi. Saya terkejut, kenapa? Ternyata dia membuat lagi satu laporan kepada istrinya supaya istrinya pun dijerat. Ya Tuhan, kata saya. Banyak dari kita hari ini tahu itu firman, tapi kita seringkali melanggar setiap perintahnya Tuhan. Kita menghalalkan segala jalan, segala cara untuk diberkati oleh Tuhan, untuk menerima mungkin berkat-berkatnya Tuhan. Sama seperti Yakub. Dia tahu hak kesulungan itu sangat berharga. Dia tahu berkat kesulungan itu sangat berharga. Dia berusaha semaksimal mungkin. Dia tipu kakaknya, dia tipu orang tuanya. Seringkali banyak dalam kehidupan kita, kita masih hidup dalam kehidupan yang sangat lama. Tapi Tuhan inginkan hari ini terjadi perubahan Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau dulu pemarah, hari ini engkau harus berubah. Kalau hari ini engkau melakukan hal-hal yang tidak baik, yang mungkin sama seperti Yakub yang kau lakukan, engkau menyakiti kakakmu, engkau menyakiti saudaramu, engkau menyakiti orang tuamu, engkau harus berubah. Harus terjadi perubahan. Dan kalau kita tidak berubah, prosesnya itu sungguh sangat berat. Betul. Prosesnya akan sangat berat. Saya teringat kemarin itu dengan khotbah yang dibawakan oleh Bapak Stephen. IQ, EQ, LQ. Yang terakhir adalah kasih. Banyak pelayan-pelayan Tuhan melayani Tuhan, melayani Tuhan. Ingat, pelayanan yang sesungguhnya bukan hanya yang ada di atas mimbar ini, tapi bagaimana kita menjadi berkat bagi suami, menjadi berkat bagi istri, menjadi berkat bagi anak-anak, menjadi berkat bagi orang tua, bagi orang yang di sekitar kita. Beberapa waktu yang lalu, sebelum Oma Tampinyo itu dipanggil berpulang ke rumah Bapak di sorga, saya dapat telepon. Katanya Oma ini sakit. Saya bingung memang dengan status Oma ini sebagai keanggotaan gereja. Tetapi pada waktu itu saya gelisah terus. Tuhan ingatkan saya
Saya bilang gini sama PDM, ayo temenin saya yuk, mau? Kita pergi ke tempat makan Pinu, saya mau ketemu, saya mau berjumpa, saya mau doakan, saya bilang. Karena ini ada satu dorongan yang sangat besar di hati. Jangan sampai terlambat dalam hati saya. Di hati, jangan sampai terlambat, jangan sampai terlambat. Saya terusin, Tuhan, kalau saya kasih kesempatan Tuhan. Saya cari orang di rumahnya, suaminya nggak tahu dirawat di mana, anaknya nggak ada. Saya cari lagi, saya cari, dapat telepon anaknya ada di ICU. Lalu saya bilang, kita besok ke ICU. Loren itu bilang begini, Mami saya mau ikut, boleh? Harus. Justru kamu harus ngerti tentang pelayanan. Karena pelayanan itu bukan hanya sekedar di depan saja. Saya pergi ke ICU, kami tunggu sebentar dan boleh masuk. Saya masuk dengan Ibu Novianto. Karena nanti menyusul Pak Yumai dengan Ibu. Saya masuk, saya cari, dia sudah di ruang ICU. Saya masuk, disuruh keluar karena itu ruangannya kaca. Dia bilang begini, Bu nggak boleh masuk. Saya pendeta, saya mau doain, saya bilang. Nggak boleh Bu, tunggu. Terus dia bilang begini susternya, akhirnya susternya yang baru bilang, Bu yang boleh masuk keluarganya kalau pasiennya sudah menghadapi sakaratul maut. Wadah, kata saya bilang, Ibu belum boleh masuk. Belum masuk, iya. Nanti saya ngomong lagi. Terus saya sambil nunggu, saya bilang sama Bu Novianto, karena ini di sana dia ada 3 meter, saya di hadapan kaca, saya bilang gini, ayo kita berdoa. Saya bilang kita berdoa Ibu, iya kita berdoa Tuhan tolong. Datang susternya, Ibu harusnya nanti Ibu berdoanya setelah selesai jam kunjungan khusus. Tapi Oma ini hari ini sekarang ini mau dipindahkan ke kamar. Dalam hati saya pikir, waduh hebat, mujizat terjadi. Tapi saya gelisah dalam hati. Apa ya Tuhan sebenarnya ini? Saya bilang pindah. Saya tungguin dia pindah ke kamar. Saya pindah. Kami jalan, saya sepanjang saya jalan, saya bilang Loren, ini kamu lihat baik-baik, pelayanan itu bukan tentang berbicara jadi jadi singer, pemain musik, tamborin, bukan hanya itu. Tetapi inilah sesungguhnya pelayanan. Iya Mami, dia. Saya sambil jalan, tapi ini habis sampai bekerja. Saya masuk dalam ruangan, saya bilang ini, Oma, suara saya kencengin, takutnya dia nggak dengar kan. Oma, saya bilang gitu. Oma ini saya Bu Kris, saya bilang gitu. Ibu pendeta, Omanya udah setengah sadar waktu suster, nangis. Saya minta tisu aku dimakan, karena suster masih bolak-balik pasang itu infus. Setelah selesai saya bilang, Oma, maafin semuanya, maafin tuh anak-anak si Titin, saya bilang gitu ya, saya sebutin namanya. Maafin si Pimping, maafin Opa ya, saya bilang gitu. Ya Oma yang maafin Opa. Oma ini yang lagi diem, tutup mata tiba-tiba gitu. Si Flora tuh lari, dia takut. Gak ngomong, dia udah gak bisa ngomong. Tapi waktu saya bilang maafin Opa ya Oma, Bapak Ibu sesuai yang dikasih oleh Tuhan. Berapa banyak kita yang tahu firman Tuhan, tapi hidup kita sama seperti Yakub. Kita gak dapat lakukan firman Tuhan itu dengan baik dan benar. Kita mencari keuntungan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara gak dapat menjadi orang-orang Israel, bangsa Israel rohani, engkau akan diproses oleh Tuhan dengan sedemikian beratnya, dengan sedemikian rupanya. Ada berapa banyak orang percaya hari ini kehidupannya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mungkin kita sama seperti Yakub,
Dia tahu ini adalah malaikat Tuhan, sehingga dia terangkul. Ya, Alkitab katakan dia tidak melepaskan sampai pangkal sendinya itu dipukul. Lalu malaikat itu bilang apa? Katakan apa? Apa yang kau mau dariku? Aku mau engkau memberkati hidup. Sehingga malaikat Tuhan itu berkata, mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Perubahan Tuhan tuntut bagi hidup saya, hidup kita semua Bapak Ibu Saudara untuk berubah. Karakter-karakter yang tidak baik, kehidupan yang masih lama, kita harus berubah. Untuk apa? Menjadi karakter-karakternya Kristus, kehidupan Kristus. Bangsa Israel itu betul-betul diproses pada waktu mereka diperhadapkan dengan pembuangan di Babel. Itu sulit sekali, sangat sulit. Memang mereka turun. Mereka betul-betul sepertinya tidak ada apa-apanya lagi, tidak berharga. Sehingga ayat yang keempat dikatakan, engkau berharga di mataku. Alkitab katakan ayat 4, engkau ini berharga. Engkau berharga di mataku. Dan bangsa Israel pada waktu itu merasa gak ada lagi harganya, tidak lagi berharga. Hari ini kita harus berubah Bapak Ibu Saudara. Orang pandai sekali berbicara tentang firman Tuhan di atas mimbar. Betul. Orang pandai sekali berbicara tentang Tuhan di bawah, di mimbar, pelayanan hebat. Tapi saya mau katakan kepada kita sekalian pagi hari ini, kita juga harus jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Harus ada perubahan. Dan saya meyakini waktu kita berubah Bapak Ibu Saudara, berkat-berkat Tuhan itu nyata atas hidup kita. Kita harus belajar mengampuni. Kita harus belajar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ada berkat-berkatnya Tuhan yang akan Tuhan sediakan dalam hidup kita waktu kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu tipu orang Bapak Ibu Saudara. Pasti ada berkatnya Tuhan. Kita nggak perlu, sepertinya kehidupan ini memang ekonomi sedang sulit, tapi saya yakin dan percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Waktu kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti ada pertolongan yang Tuhan akan kerjakan. Ampuni hari ini. Kita belajar mengampuni. Dan waktu saya berdoa untuk Oma Tarpinyo, Oma Indiam, Pak Yumai, kami berdoa, semua berdoa, pulang. Saya bilang begini, Tuhan, tugas saya sudah lakukan, saya sudah doakan, saya sudah kasih tahu Oma ini. Sekarang waktunya Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara datang ke tempat Oma Tarpinyo, itu wajahnya sangat manis, tersenyum, cantik sekali. Betul. Saya percaya Tuhan berbicara dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, kita perlu melakukan perubahan hidup. Kalau hari ini hidup kita nggak baik, yang kita lakukan nggak baik, yang kita kerjakan nggak baik, yang kita perbuat nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus berubah. Betul, kita harus berubah. Saya dengar kesaksian Ibu Edi Paulus tadi malam, saya sedih. Saya berkaca-kaca. Orang tua Ibu Edi itu datang dari kampung umur 80 tahun. Dia bilang, saya rasanya kepengen sama mama saya. Terus dia, sampai tidur pun saya mau dengan saya, yuk mak tidur sama saya. Saya sedih. Itu ada jemaat kita, nggak tahu datang apa enggak. Bukan rahasia pribadi lagi, sudah menjadi umum. Dia bilang begini, Ibu Pendeta, bantu doanya. Kenapa? Saya bilang, rumahnya saya mau jual. Oh iya, saya mau tinggal di panti jompo.
Saya dengar itu saya menangis. Saya tanya ada beberapa jemaat, emang Oma ini anaknya bukan anak Tuhan ya? Saya bilang, enggak, justru anaknya adalah anak Tuhan. Setahu saya waktu anaknya yang nomor 2 meninggal, yang ada enggak datang. Suaminya meninggal, anaknya pun tidak datang. Kita harus terjadi, kita harus melakukan satu perubahan hidup Bapak Ibu Saudara. Harus tadi pagi Bu Novianto itu khotbah tentang 10 Taurat. Hukum yang ke-5, hormatilah ayah dan ibu. Apa kata-kata selanjutnya? Supaya lanjut umur. Kalau mau panjang umur, salah satu perintah Tuhan adalah hormatilah ayah dan ibu. Hormat. Lalu datang ibu si Manjuta bilang gini, enak ya yang masih punya orang tua, sabar. Masih banyak orang tua yang lain yang perlu kita sayang juga. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yakub itu tahu firman, tapi dia melenceng dari kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan ubahkan dia. Bapak Ibu Saudara, ayat 2 janji berkat Tuhan. Kita akan baca sekali lagi sebagai ayat penutup saya. Ayat yang kedua. Sebagai ayat penutup bagi kita sekalian pagi hari ini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya ulang maju ke depan. Saya menaikkan sebuah pujian. Ku hidup karena percaya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Percaya
surga Engkau tidak akan dihancurkan. Waktu Engkau berjalan di atas api, Engkau tidak akan terbakar. Sekiranya pagi hari ini ada hal-hal mungkin yang sudah kita lakukan menyakiti hati Tuhan, Tuhan tuntut saya, Tuhan tuntut kita semua untuk melakukan satu perubahan hidup, untuk kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pagi hari ini, jika ada Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, kau datang kepada Tuhan, kau berdoa kepada Tuhan, kau percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam.
masuk dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami telah memuji membesarkan nama Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, berdasarkan kami yang memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang memberikan maupun yang tidak bisa memberikan. Terima kasih Yesus, semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih Yesus. Selamat ulang tahun buat Jin Eunike tanggal 12, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun hari ini Ibu Rini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun juga hari ini tanggal 15 Mama Merlin. Selamat kepada Saudari Yolanda telah menyelesaikan pendidikannya sarjana manajemen, ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, bagi yang akan memelaskan janji iman Natal bisa menghubungi Bapak Yumai. Kemudian untuk perluasan tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Bagi Bapak Ibu yang terlibat dalam mitra di kala duka, untuk iuran bulanannya bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Hari Rabu ada doa ibadah tengah minggu di tempat ini. Hari Kamis ada doa malam. Kemudian hari Sabtu jam 5 itu ada ibadah wanita. Sorenya ada ibadah youth jam 7 malam, ya. Untuk ibadah sekolah minggu jam 7 hari Minggu. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah pagi hari ini dengan baik. Adalah sukacita kami ketika kami bersama bisa memuji, bisa mengenal Tuhan, bisa mengerti firman Allah dengan baik. Dan kami percaya pertolongan kuasa dari Allah menyertai, memperlengkapkan kepada kami
segala kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Kau memberkati setiap rumah tangga dan keluarga kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami, memberkati setiap perencanaan kami. Kami taruh segala pengharapan kami hanya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang menyelesaikannya bagi kami sekalian. Berdoa bagi Jen yang berulang tahun, memberkati Ibu Rini yang berulang tahun hari ini, memberkati Mama Merlin yang berulang tahun hari ini. Jamah dan berkati mereka satu persatu, lawan mereka dengan bertambahnya usia, bertambah pula kasih, cinta dan pengenalan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka semakin berlimpah-limpah dengan kemurahan dan berkat dari Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa pulihkan Oma Enggang, pulihkan Oma Evelyn, pulihkan juga Om Bonar. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi, terus pulihkan dengan sempurna. Kuasa darah anak domba Allah mengalir atas hidup mereka, yang membawa kesembuhan dan pertolongan. Jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah, Kau menghibur dan menguatkan mereka. Demikian kami menyerahkan bangsa dan negara kami, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati gereja-Mu di tempat ini. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan, kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang memberkati. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.